Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi untuk semuanya. Sehat selalu untuk semuanya. Ketemu lagi bareng saya Chandra FMS. Sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang masih setia bergabung menonton channel saya dari berbagai daerah. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, lalu bagikan video kita ke teman, saudara, maupun kerabat supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya bagikan. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat tips bagaimana cara saya melewati fase pertama ayam, yaitu di usia menetas sampai dengan 1 bulan. Nah, di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara menyatukan anak ayam beda indukan supaya tetap akur. Dan akhirnya saya menemukan analisa bahwasanya anak ayam yang selisih tetasnya mencapai 10 hari masih bisa kita satukan dengan indukan yang berbeda, supaya pertumbuhan ayam ideal step by step sesuai usia serta genetik ayam, karena beda usia, beda penanganan, juga beda pakan teman-teman. Untuk itu kita harus akurat dalam menangani ayam di fase pertama ini, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan pertumbuhan ayam pun optimal. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama cara penanganan saya melewati fase pertama ayam usia menetas sampai dengan 1 bulan. Let's go! Yang pertama adalah kandang yang ideal sesuai usia ayam. Setelah anak ayam menetas kurang lebih 2 hari, kita turunkan dari petarangan box tempat ayam mengeram teman-teman. Jadi saya biarkan dulu indukan dari anakan ayam ini untuk momong anakannya dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kandang yang sesuai dengan usia ayam atau kebutuhan dari ayam. Seperti ini teman-teman, kandang yang saya gunakan tertutup rapat, jadi aman dari gangguan ayam lain. Dan jangan lupa kita harus memperhatikan posisi kandang supaya tetap mendapatkan sinar matahari baik pagi, siang maupun sore. Lalu pastikan kandang mempunyai sirkulasi udara yang baik. Apabila ada indukan lain yang menetaskan telur-telurnya, jika selisih tetasnya kurang lebih 10 hari, masih bisa kita satukan untuk anakannya. Untuk waktu pemisahan anakan dari indukan, saran saya ya teman-teman, buat kita yang masih pemula atau untuk kita yang merawat DOC ayam tanpa lampu penghangat, paling minim kita tunggu sampai dengan 2 minggu baru kita pisahkan anakan dari indukan. Karena di usia ini anak ayam sangat perlu sekali kehangatan demi kelangsungan hidupnya. Dan juga kita bisa meminimalisir kemungkinan indukan stres lalu tidak mau memomong anakan lagi di produksi berikutnya. Jadi kita biarkan sifat atau insting ayam berjalan sealami mungkin. Ini demi memaksimalkan indukan kita juga ya teman-teman. Karena setelah saya amati ketika indukan bisa membesarkan anakan-anakannya, di produksi berikutnya induk ayam akan stabil dalam bertelur, presentase menetas lebih tinggi, jadi kemungkinan telur menetas semua akan lebih tinggi. Lalu siklus ayam bertelur akan lebih cepat. Seperti ini contohnya teman-teman, induk ayam ini yang saya pisahkan dari anakannya belum genap 1 bulan sudah bertelur kembali. Jadi semakin lama anakan dimomong induknya, salah satu kelebihannya adalah produktivitas indukan akan lebih maksimal. Alasan saya melakukan cara ini adalah salah satunya, pada usia ayam menetas sampai dengan 1 bulan, yang dibutuhkan ayam adalah panas atau kehangatan. Jadi yang saya lakukan insya Allah baik untuk kelangsungan hidup induk ayam serta anak-anaknya. Setelah anak ayam usia 3 minggu, yang saya lakukan adalah memisahkan indukan dari anakannya. Jadi persiapan saya adalah membuat box anak ayam. Untuk ukuran box sementara saya membuatnya minimalis ya teman-teman, hanya untuk masuk ke tahap anakan lepas momong dari indukannya. Jadi selama masuk ke tahap lepas momong indukan, tidak langsung saya pisahkan dengan anakan, tetapi hanya indukan yang saya taruh di luar dan akan di dalam box. Untuk alas box saya pakai dengan kawat streaming teman-teman, bagian depan juga kawat streaming dan sisi yang lain menggunakan papan triplek.
Sedangkan rangka box saya menggunakan kayu kaso bekas. Saya pribadi lebih suka alas kandang yang berupa tanah atau pasir ya teman-teman. Jadi box ini saya gunakan sementara untuk tahap anakan lepas momong. Nanti bila dilihat perkembangan anakan kuat terhadap cuaca dingin, saya pindahkan lagi ke kandang yang alasnya pasir atau tanah ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah semprot kandang dengan disinfektan. Sebelum anakan ayam kita masukkan ke dalam box, alangkah baiknya kandang kita bersihkan dahulu atau kita semprot dulu dengan cairan disinfektan. Di sini fungsi dari cairan disinfektan yaitu mencegah berkembangnya virus dari sumber penyakit lain yang dapat membahayakan ayam-ayam kita. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan bagian bawah box ya teman-teman. Kita harus rutin membersihkan kotoran atau sisa makanan ayam yang jatuh tepat di bawah box. Lalu jangan lupa posisikan box ayam pada posisi yang terkena sinar matahari pagi maupun sinar matahari sore, karena peran vitamin dari sinar matahari sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan ayam-ayam. Setelah itu kita masukkan anakan ayam ke dalam box yang sudah kita persiapkan satu persatu. Di sini saya agak terlalu cepat melakukannya ya teman-teman. Yang harusnya saya melakukan di usia kurang lebih 3 minggu, di sini baru 10 hari sudah saya masukkan ke tahap lepas momong dari indukan. Kekurangannya adalah kita harus siaga ketika cuaca dingin di malam hari maupun sore hari, dikarenakan tidak ada alat bantu pemanas untuk anak-anak ayam. Jadi ketika cuaca dingin kita harus sigap memasukkan induk ayam untuk menghangatkan anak-anaknya. Sedangkan kelebihannya yaitu indukan akan lebih cepat lagi dalam berproduksi telurnya. Setelah anak ayam masuk semua ke dalam box, lalu indukan kita taruh di luar box, ini akan lebih hemat dalam pemberian pakan untuk ayam teman-teman. Jadi kita bisa bedakan pakan untuk anakan dan pakan untuk indukan. Lalu yang ketiga adalah pemberian pakan yang tepat. Untuk pemberian pakan usia menetas sampai dengan 1 bulan, saya masih merekomendasikan pakan pabrikan murni tanpa campuran apapun. Jadi di sini saya menyiapkan tempat pakan yang terbuat dari geplek dan dilapisi kawat supaya tidak diacak-acak anak ayam ya teman-teman. Untuk pemberian pakannya kering, diberikan sedikit demi sedikit tetapi sering. Dan untuk sore hari kita kasih agak banyak supaya anakan ayam bisa kenyang. Jadi nafsu makan anak ayam akan selalu tinggi. Lalu jangan lupa sediakan air minum yang selalu dibersihkan setiap hari dan diganti setiap hari supaya kesehatan ayam terjaga. Sesekali dikasih pakan kombinasi atau pakan basah tidak apa-apa ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk melatih anak ayam di fase berikutnya. Pemberian pakan yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan ayam sehingga tumbuh kembang ayam pun maksimal. Tetapi saya percaya bahwa faktor genetik juga berpengaruh pada proses pertumbuhan anak ayam. Dan yang terakhir adalah lakukan umbar dan jemur. Jadi dalam tahap lepas momong dari indukan ini adalah waktu yang tepat sekali untuk mengumbar anak ayam beserta induknya ya teman-teman. Di cuaca yang pas dan ada sinar matahari sesekali atau kalau bisa rutin kita umbar anakan ayam beserta induknya supaya ayam bisa mandi pasir. Ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran ayam-ayam kita. Tetapi kita juga harus terus memantaunya ya teman-teman, supaya tidak diganggu oleh ayam-ayam lain yang lebih dewasa. Oke teman-teman, itulah cara saya melewati fase pertama ayam agar tumbuh kembang ayam optimal dan hasilnya pun mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila ada tambahan tips lain, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.